dia ngeberanin diri, Ri. Kayaknya orangnya ada di atas deh gitu. Karena dia penasaran, dia nengok ke atas, Ri. Dia ngelihat ada perempuan, wajahnya rusak, Ri. Merangkang. Itu di tembok yang kebelah itu. Edwin Channel. Sampah Cerita Malam Jumat. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Halo guys, ketemu gue Fahri di Sampah Cerita Malam Jumat. Kali ini gue kedatangan temen gue, si Mars, yang mau cerita pengalaman pribadi narasumber yang gak mau dipublis, tapi udah dapat persetujuan dari narasumbernya. Gimana sih Mars cerita lengkapnya? Penasaran nih gue. Oke, sebelumnya thank you Fahri udah kasih kesempatan buat gue bercerita. Dan gue juga ngucapin terima kasih juga buat si narasumber ini yang mau bersedia kasih izin gue untuk menceritakan ulang apa yang dia ceritakan. Seperti itu loh guys. Jadi cerita ini adalah cerita kejadian nyata dia. Sebenarnya dia mau bercerita langsung di Sempat Cerita ini karena memang ada sisi traumatis, mengingat kejadian horornya ini terjadi tidak cuma sekali, jadi dalam beberapa waktu yang terus berangsur gitu loh. Jadi gue mau ceritain, sebut saja namanya Eca. Eca ini adalah anak SMP, usia 15 tahun. Kalau dari pengakuan dia dan gaya bicaranya, waktu gue telepon dia itu, dia berasal dari Bali. Nah, semuanya berawal ketika tahun 2022 saat pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu aktivitas sekolah kan diliburkan ya. Jadi si Eca berpikir untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal kakak perempuannya. Sebut saja namanya Wulandari. Kurang lebih selama 4 bulan. Karena pada saat itu terjadi PPKM di tempat tinggalnya. Nah, cerita, Eca datang tuh ke tempat tinggal Wulandari, kakak perempuannya yang sudah bekerja. Nah, jadi dia tuh datang ke tempat tinggal kakaknya. Jadi gini loh guys, tempat tinggalnya itu adalah sebuah kontrakan. Jadi itu bukan rumah pribadi milik Wulandari. Dan di sana Wulandari juga nggak sendirian. Dia ngontrak sama temennya, sebut saja namanya Sri. Nama-nama ini bukan nama beneran ya, jadi namanya sengaja gue samarkan. Menurut pengakuan Eca, pada saat dia datang berkunjung ke sana, awalnya sih biasa-biasa aja gitu loh. Seperti dia tinggal atau berkunjung ke kontrakan-kontrakan pada umumnya, seperti itu loh guys. Nah, tapi setelah 1 minggu berlangsung, Eca mulai tuh mengalami kejadian-kejadian yang menurut dia terasa tidak masuk dalam nalar. Seperti satu kejadian pas dia lagi mandi sekitar jam 9 malam, dia dengar ada suara bayi nangis guys. Lo tahu kan, Ri? Itu posisi itu posisinya si Eca lagi sendirian itu, atau di kontrakannya banyak orang atau gimana itu? Ya pokoknya kontrakan itu cuma ada 3 orang. Ada Eca, ada Wulandari, dan ada si Sri. Nah, tapi yang namanya kamar mandi kan gak mungkin bertiga dong, Ri. Iya. Nah ya kan. Nah, jadi jam 9 malam itu, ini kejadian pertama yang dia sadarin. Dia ke kamar mandi, kemudian dia kayak mendengar ada suara bayi nangis, Ri. Karena mungkin dianggapnya dia orang baru, jadi udah dia cuek gitu loh. Dan kejadian itu hampir terjadi di setiap malam berikutnya, Ri. Nah, sampai akhirnya gimana? Belum nampakin ya? Iya. Itu belum nampakin ya, baru Belum. suara-suara. Belum. Jadi Eca ini dikasih tahu melalui suara bayi nangis itu dulu, katanya gitu.
Jadi setelah beberapa waktu berselang, akhirnya dia nanya tuh sama kakaknya, sama si Wulandari, sama si Sri, dan dia nanya juga sama tetangga-tetangga di sekitaran itu. Maksudnya tetangga ada yang punya anak kecil gak sih gitu kan? Nanya dong. Dia tanya tuh sama tetangganya, Bu maaf permisi gitu. Jadi tetangga sampingnya itu kan ada pasangan suami istri ya, di sebelah kirinya sebutlah seperti itu. Nah, gue belum nyampe kontrakan sebelah kanannya nih, belum. Gue baru cerita kontrakan sebelah kirinya. Ditanya, Bu ada yang punya dede nggak di sini? Oh nggak ada Mbak, kata tetangga yang sebelah. Oh nggak ada. Jadi si Eca menyimpulkan bahwa ya nggak ada anak kecil dong. Udah aja selesai itu. Setelahnya kejadian berikutnya nih, Ri, terjadi lagi di satu malam saat tiba-tiba dia mau ke toilet. Dia belum sampai ke toilet, pintu toiletnya nutup sendiri, Ri. Sorry, berarti itu udah nggak ada suara bayi-bayi lagi ya? Udah beda Ya, gitu? udah beda. Ya nggak tahu, mungkin masih ada tapi dia cuek, nggak tahu. Si Eca ini cuek, nggak tahu. Tapi pintu toilet kan kalau nutup kan ke dalam tuh ya. Iya. Pas dia mungkin mau ke kamar mandi, mau ke toilet nih, dia ngelangkah ke toilet. Tiba-tiba sebelum dia sampai ke toilet, pintunya itu nutup. Ya pikir dia sih angin gitu kan. Pikir dia sih angin. Dari dua kejadian awal itu, dia menyimpulkan bahwa, waduh, udah ada yang gak beres nih di sini. Gitu loh. Nah, tapi ya namanya orang lagi berkunjung kan. Jadi dia juga nggak banyak cerita sama si Wulan gitu, kakaknya. Ya udah hayu aja. Sampai di minggu kedua nih, konon kata orang sekitaran situ, orang Balinya mungkin, kalau malam tuh nggak boleh keramas. Gue juga baru denger nih. Ini nggak tahu nih, Ri, ada di daerah lu apa enggak nih, Ri? Kalau di daerah Jogja nggak ada itu, keramas bebas. Ya itu kan. Itu katanya ada pantangan kalau malam nggak boleh keramas. Seharian itu sebelum dia mandi nih, si Eca tuh melakukan aktivitas yang banyak lah seperti itu, kayak beres-beres rumah segala macam. Pas malamnya dia ngerasa banyak keringet lah gitu, jadi harus mandi. Mungkin kotorannya juga, debu-debunya sampai ke rambutnya seperti itu. Nah, jadi dia mutusin untuk mandi keramas. Malam itu sekitaran jam 10 malam dia mandiri. Dia masuk ke dalam kamar mandi. Nah, gue disclaimer nih ya, teman-teman, sempat cerita Fahri, kalau kamar mandinya itu dindingnya itu tidak full, Ri. Jadi tidak full sampai ke plafon atas loh, temboknya itu. Lu paham kan? Jadi masih kayak ada bolongan gitu ya? Jadi kayak ada. Jadi seperti 1 meteran lah itu nggak ketutup temboknya, Ri. Jadi kita tuh kalau lihat ke atas tuh bisa lihat ruang lain gitu loh. Bisa Iya, lihat. paham gue. Paham kan? Nah, jadi modelan kamar mandi di kontrakannya tuh kayak gitu, nggak rapet full dinding gitu sampai ke atas plafon gitu loh, enggak. Gue lanjutin ceritanya nih. Dia akhirnya mandi, dia keramas di situ. Awalnya biasa aja. Nah, si Eca cerita ke gue, firasat dia tuh nggak nyaman pada saat dia keramas gitu loh, kayak ada yang liatin. Tiba-tiba dia ngeberanin diri, Ri. Kayak orangnya ada di atas deh gitu. Itu berarti masih was-was gitu ya perasaannya? Iya, dia masih perasaan aja gitu loh. Kayak ada orang nih, kayak ada orang. Pernah kan lu ngalamin kayak gitu kan? Nah pasti. Kayak ada yang merhati nih. Tapi kan dia juga posisinya kan, ya udah cuek aja gitu kan. Nah, tapi lama-lama dia penasaran tuh, Ri. Karena dia penasaran, dia nengok ke atas, Ri. Terus Lo tau apa tuh nggak yang muncul? Apa akan itu? terjadi? Apa? Dia ngelihat ada perempuan, wajahnya rusak, merangkang. Itu di tembok yang kebelah itu, yang separuh Merangkak tuh, itu? iya, merangkak itu. Perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya rusak. Itu Dia- nggak diem doang itu, cuma merangkak doang, nggak ganggu atau apa, cuma diem di atas Iya. di tembok itu. Menurut pengakuan si Eca, dia nggak ganggu. Jadi dia ngeliatin si Eca terus. Lu Anjir. bayangin nggak? Mukanya rusak, berdarah semua di mukanya, Ri. Iya ya, Diliatin. apalagi posisinya lagi mandi kan.
Iya. Jadi kalau lihat Nah itu pengakuan Echa, karena dia lagi mandi jadi dia nge-freeze, dia diem gitu loh, dia nggak bisa gerak gitu loh. Nah ya jadi tatap-tatapan nih antara si makhluk itu dengan si Echa gitu. Selang beberapa menit, mungkin 1 menit atau beberapa detik lah, dia udah mulai sadar. Dia mau keluar nggak bisa karena posisi lagi mandi, mau teriak juga susah. Akhirnya Echa nih mutusin untuk menyelesaikan mandinya gitu. bisa-bisanya ya sih Echa cepet-cepet Iya. mikirin mandi anjir. Itu kalau gue udah lari tuh, Ri. Iya, apalagi mukanya rusak lagi posisi Apalagi mati, mukanya gara-gara rusak. cewek. Maka dari itu, makanya katanya pengakuan Echa itu ngeri banget mukanya, serem banget katanya. Ya, pantesan Makanya, dia sih kan nggak mau cerita gitu kan, nggak kuat ya. iya, salah satunya adalah itu. Nah itu kejadian hari itu, Ri. Maksudnya dia nampak di hari pertama itu, di minggu kedua itu. Kan. Heeh. Nah, tapi dia nggak mau cerita nih sama Wulan, sama Sri, karena kan takut kan, nggak enakan kan, takutnya yang 2 orang ini kakaknya sama temannya jadi nggak betah gitu loh, karena cerita adiknya. Nah jadi saya mutusin untuk diem.